Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Alvan Noval Nasruddin dari kelas TI 3F akan berpresentasi tentang mata kuliah pemrograman berbasis framework modul ke-9, dimana pada modul ke-9 ini kita akan membahas tentang global API. Nah, di sini saya sudah melakukan praktikum. Ini untuk hasilnya. Ini menampilkan daftar mahasiswa dari API ini. Kira-kira hasilnya sama seperti modul keempat. Nah, langsung saja kita coba tambahkan ini nama, misal Alvan, alamat sukun, HP, statusnya aktif. Kita tambah. Nah, ini data sudah bertambah. Kita lihat dahulu. Nah, ini data juga sudah bertambah. Lalu kita coba hapus data yang barusan kita tambahkan. Nah, ini data sudah terhapus. Nah, bedanya di sini pada link API-nya, di sini urutannya adalah dari terkecil ke terbesar. Jadi ID terkecil ke ID terbesar, sedangkan di sini ID terbesar ke ID terkecil. Nah, itu tadi hasilnya. Untuk source code-nya ini saya membuat sebuah folder baru pada folder komponen di mana bernama mahasiswa pos. Lalu juga pada kontainer juga saya membuat folder baru bernama mahasiswa pos, di mana untuk isi mahasiswa pos sendiri adalah mahasiswa pos CSS dan mahasiswa pos CSX. Lalu di sini juga ada services, dimana isinya ada config, delete, get, lalu ada post. Langsung saja saya tunjukkan untuk hasilnya ini di services terlebih dahulu. Nah, untuk isi dari config.js ini adalah domain path, dimana domain path ini adalah merujuk ke alamat API dari file JSON-nya. Jadi kita merujuk ke sini. Lalu kita beralih ke delete. Nah, pada delete ini kita mengimport domain path API. Lalu di sini terdapat konstanta delete API, di mana membutuhkan parameter path dan data. Lalu di sini isinya dari path sendiri adalah alamat dari API. Lalu untuk penghapusannya berdasarkan ID. Lalu ada metode delete. Lalu ini diekspor ke dalam delete API. Lalu di sini ada get.js, hampir sama seperti delete. Get.js mengimport alamat path terlebih dahulu, namun di sini hanya membutuhkan satu parameter, yaitu cuma alamat IP API, karena di sini hanya perlu menampilkan semua data dari API. Jadi kita hanya butuh alamat dari API. Lalu di sini ada post.js. Untuk post.js juga sama, kita perlu mengimport domain path untuk alamat API. Ya, untuk di sini kita ada konstanta post API, di mana parameternya terdapat dua, yaitu path dan data. Hampir sama seperti delete, cuma yang delete ini datanya berbentuk ID, kalau yang ini berbentuk string file data. Lalu di sini saya akan menunjukkan ke ke indeksnya, indeks JS-nya. Nah, indeks JS ini nanti menampilkan semua file-file ini, mulai dari config, delete, get, dan post. Nantinya dipanggil di sini. Nah, ini
kita mengimport semua tadi file-file JS yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu di sini kita membuat konstanta baru. Untuk yang atas ini adalah konstanta dari praktikum. Jadi untuk yang bawah ini adalah untuk soal, karena yang praktikum adalah tentang blog, sedangkan untuk yang soal adalah mahasiswa. Jadi saya tambahkan. Untuk yang praktikum tidak saya hapus. Nah, ini saya membuat konstanta untuk mengget mahasiswa, dimana untuk get mahasiswanya nanti kita membutuhkan post sortingnya berdasarkan ID dan descending. Lalu di sini ada post, dimana post nanti kita membutuhkan parameter data yang dikirim, yang nantinya akan dikirim ke kontainer pada folder mahasiswa post pada file mahasiswa post JSX. Lalu di sini ada delete, dimana delete adalah data yang dihapus, membutuhkan parameter data yang dihapus. Lalu dikirim ke sama seperti yang post tadi berbentuk ID. Lalu ini semua konstanta ini nanti dibungkus lagi pada konstanta API yang nantinya langsung dipanggil pada mahasiswa post JSX. Lalu saya akan menuju ke mahasiswa post JSX. Nah, pada mahasiswa post JSX ini kita mengimport CSS mahasiswa post CSS, lalu ada post dari folder komponen, dan folder di dalam folder komponen terdapat folder mahasiswa post. Lalu kita mengambil postnya. Lalu di sini kita mengimport API tadi, ini tadi yang terdapat pada index.js kita panggil. Lalu saya menambahkan navbar. Lalu di sini kita membuat sebuah state yang berisi list mahasiswa, juga terdapat state untuk insert mahasiswa, di mana insertnya nanti berdasarkan user ID, NIM, nama, alamat, HP, angkatan, dan status. Lalu di sini terdapat sebuah metode lain, yaitu fungsi lain, yaitu ambil data dari server API, di mana untuk mengambil dari server API. Nah, di sini bedanya dari global API dengan API yang terdapat pada modul 4. Codingan di mahasiswa post JSX ini jauh lebih singkat daripada yang terdapat pada modul 4. Kalau modul 4 semuanya dilakukan di sini, mulai fetch dan lain-lainnya. Namun kalau di sini masih dibagi-bagi lagi. Jadi di sini tinggal memanggil saja. Di sini ada ambil data dari server API. Lalu juga ada handle hapus, di mana handle hapus ini membutuhkan parameter data, di mana data ini adalah berbentuk ID. Lalu di sini ada handle tombol simpan untuk menyimpan data, di mana nanti data yang dikirim yang terdapat pada index.js ini berbentuk nanti diubah ke state insert mahasiswa ini. Untuk rendernya mungkin hampir sama, mungkin ya sama seperti modul keempat, begitupun juga dengan postnya. Namun di sini pada komponennya saya juga menambahkan mahasiswa. Maksud saya menambahkan navbar biar tampilannya menarik. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.